Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman di channel kita ya, Mas Tio KDR. Oke teman-teman, di kesempatan kali kita akan berbagi informasi kembali ya, masih di seputar dunia pendidikan ya. Khusus untuk hari ini teman-teman ya, kita akan berbagi informasi ini khususnya untuk PNS ya maupun P3K ya. Tentunya di sini bagi teman-teman ya yang sudah mengisi tentunya sudah tidak perlu lagi untuk melakukan pengisian data ya. Nah, di sini nanti kita akan membahas ya terkait bagaimana cara mengisi PDM ya atau pemutakhiran ya data mandiri, atau mungkin teman-teman sering menyebutnya PDM ya, di aplikasi MySAPK BKN ya atau Badan Kepegawaian Negara. Nah, tentunya teman-teman yang perlu diperhatikan adalah ada beberapa data yang perlu dipersiapkan dan juga di sini ada batas akhirnya ya untuk pengisian PDM atau pemutakhiran data mandiri. Tentunya nanti ada beberapa data yang perlu diisi ya, mulai dari riwayat profil ya, riwayat keluarga, riwayat penghargaan, riwayat organisasi, dan juga riwayat diklat atau khusus ya. Nanti kita akan bahas bagaimana cara mengisi dan juga data-data apa yang perlu Anda siapkan. Oke teman-teman, seperti biasa kita ingatkan dulu ya, mungkin bagi kalian yang baru bergabung di channel ini atau mungkin baru melihat channel ini, jangan lupa klik tombol like dan subscribe, silahkan bunyikan lonceng notifikasinya biar Anda selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru dari kita. Bagi kalian yang suka baca berita, silahkan kunjungi saja di laman resmi kita mastiukd.com. Di sini kita akan berbagi informasi khususnya di seputar dunia pendidikan. Oke, kita mulai ya. Mungkin sudah banyak yang paham ya tentunya apa itu PDM ya atau pemutakhiran data mandiri, dan juga tentunya di MySAPK ya. Ini salah satunya untuk mencetak kartu virtual ASN ya yang kemarin sudah kita bahas di video kita sebelumnya. Oke, kita jelaskan dulu sedikit, nanti teman-teman bisa cross check ya informasi secara lengkap ya melalui website resminya di laman pdm.asn.bkn.go.id ya. Di sini ada selamat datang di portal pemutakhiran data mandiri ya untuk ASN dan juga untuk PPT non ASN ya. Sedikit kita cuplik informasinya mengenai apa itu PDM atau pemutakhiran data mandiri. Jadi ini adalah proses peremajaan ya dan pembaruan data secara mandiri yang bertujuan untuk mewujudkan data yang akurat, terkini, terpadu, berkualitas baik sehingga dapat menciptakan interoperabilitas data ya. Ini agak ketelesut ini ya. Oke, yang berikutnya siapa saja yang wajib mengisi pemutakhiran data mandiri ya atau PDM ya. Nah, tentunya di sini adalah aparatur sipil negara yang tentunya terdiri dari PNS dan juga P3K ya. Dan juga pejabat pimpinan tinggi non ASN. Yang berikutnya apa yang dimutakhirkan ya untuk datanya. Di sini ada data personal ya, mengenai data berinformasi mengenai data diri PNS, data riwayat data yang berisi informasi riwayat terakhir PNS serta dengan data pendukung ya. Jadi ini bisa disiapkan untuk KK, KTP ya, akte lahir, akte nikah dan sebagainya. Terus yang terakhir teman-teman, di sini juga ada informasi apa yang perlu dimutakhirkan ya, apa saja yang termasuk di dalam data riwayat. Ada riwayat jabatan, riwayat SKP, riwayat penghargaan, pangkat dan golongan, riwayat keluarga ya, peninjauan masa kerja, riwayat CLN atau cuti di luar tanggungan negara, riwayat CPNS atau PNS, dan terakhir adalah riwayat organisasi. Oke, tidak usah panjang lebar, langsung saja ya bagaimana cara untuk mengisi datanya ya atau mengupdate data pemutakhiran data mandiri ya di aplikasi MySAPK. Oke, yang pertama seperti biasa teman-teman bisa kunjungi saja ya di laman resminya mysapk.bkn.go.id. Nah, tentunya ini bagi rekan-rekan yang sudah mencetak kartu virtual ASN ataupun yang lain tentu sudah tidak asing lagi ya dengan yang namanya MySAPK. Oke, selanjutnya silahkan masukkan untuk NIP-nya ya. Nah, tentunya NIP-nya dimasukkan, untuk passwordnya silahkan dimasukkan, berikutnya silahkan klik login. Nah, di sini nanti teman-teman di sini ada namanya pemutakhiran data mandiri ya atau PDM. Nah, yang perlu teman-teman catat itu adalah di sini ya. Jadi kegiatan PDM ini akan berakhir 28 hari atau kalau kita lihat di sini 1 Desember 2022 ya. Jadi ini kemarin kita ambil datanya memang masih 28 hari. Kalau sekarang mengingat masih tanggal berapa ini ya. Nah, ini adalah tanggal 19 ya. Jadi tentu sudah tinggal kurang lebih 11 hari lagi ya. Kalau kita lihat di 1 Desember ya, nah ini sudah November ya, mungkin sekitar 10 sampai 11 hari lagi. Jadi silakan diperhatikan di sini untuk batas waktunya pengisian PDM atau pemutakhiran data mandiri adalah 1 Desember 2022. Oke, itu yang pertama kita akan mulai ya. Teman-teman bisa klik di sini ya, dilengkapi data mandiri. Ya, berikutnya di sini akan ada beberapa data yang harus diisi ya, mulai dari riwayat ubah profil,
riwayat keluarga, riwayat penghargaan, riwayat organisasi, dan juga riwayat diklat atau kursus. Nah, di sini untuk riwayat profil tentunya teman-teman sudah semuanya ya, tentunya sudah menyelesaikan ya, karena salah satunya untuk mencetak kartu ASN virtual ya, tentunya sudah banyak sekali yang melakukan update data profil sehingga ini sudah selesai atau sudah hijau. Oke, langsung kita mulai dulu ya. Yang pertama, sebelum mengisi riwayat keluarga dan seterusnya ya, kita isi dulu untuk unit verifikasinya ya. Ini disesuaikan dengan di dinasnya masing-masing ya. Kalau misalkan ini untuk verifikasinya ya, UNOR-nya nanti teman-teman bisa cek ya, klik aja di sini ubah. Setelah diubah dimasukkan saja ya. Nah, misalkan kita kasih contoh, misalkan cabang dinas pendidikan wilayah Kediri, nanti teman-teman bisa klik cari, atau mungkin nanti yang Bapak Ibu yang berada di dinas pendidikan kabupaten kota dan seterusnya nanti bisa disesuaikan ya, atau mungkin bisa koordinasi dengan dinasnya masing-masing. Ini kita kasih contoh, klik cari ya. Nanti ketika muncul seperti ini ya, berarti ini datanya ada. Teman-teman tinggal klik dipilih aja ya. Nah, di sini nanti tinggal disimpan. Tetapi kalau muncul seperti ini ya, unit verifikasi tidak ditemukan ya. Nah, ini teman-teman bisa cari lagi ya, disesuaikan dengan unit verifikasinya ya. Silahkan dikoordinasikan dengan dinas kalau mungkin ada kesulitan. Oke ya, selanjutnya kita akan mulai untuk pengisian di riwayat keluarga ya, karena untuk profil ini sudah selesai. Tentunya teman-teman juga sudah paham ya untuk pengisian profil. Ini nanti bisa dilengkapi ya. Kita mulai dari riwayat keluarga ya. Nah, riwayat keluarga tentunya nanti ada orang tua ya. Ini tentunya bisa bapak dan juga ibu ya, dua-duanya tentunya harus dimasukkan. Berikutnya nanti ada pasangan dan juga ada anak ya. Ini tentunya yang dipersiapkan ya. Di sini tentunya ada kakak ya, ada juga KTP, atau mungkin teman-teman bisa menggunakan akta lahir ya untuk pengisian data ini. Dan juga nanti ada akta untuk menikah ya. Nah, karena untuk mengisi data pasangan. Paham ya? Oke, kita mulai dari untuk orang tua, kita klik di sini ya, tambah baru. Ya, di sini nanti ada masukkan datanya. Ini statusnya ya. Nah, ini apakah masih hidup atau sudah meninggal. Nah, ini sebagai PNS ataupun bukan PNS. Kalau teman-teman sebagai PNS nanti tinggal dimasukkan aja NIP-nya ya. Ini beberapa data isian yang harus diisi ya untuk data keluarga ya untuk orang tuanya. Terus nanti kalau misalkan PNS ya, ini kalau misalkan orang tuanya PNS, ini tinggal dimasukkan aja NIP-nya ya. Silahkan diklik cari, maka nanti namanya otomatis akan muncul. Jika ini sudah betul, teman-teman bisa klik lanjutkan ya. Terus berikutnya ini untuk mengupload data pendukung ya, ini bisa opsional ya. Bisa menggunakan dokumen KK ya. Nah, KK-nya bisa diupload atau mungkin bisa KTP-nya ya. Nah, ini tentunya yang lebih mudah adalah KK-nya kalau masih ada ya. Klik lanjutkan ya. Berikutnya ini ya, KK-nya sudah berhasil diupload, klik lagi lanjutkan. Nah, di sini maka ada ringkasan data ya. Teman-teman harus meng-cross-check sendiri, melalui cross-check ulang ya, apakah ini sudah betul ya. Nah, NIP-nya, namanya, kalau sudah betul tinggal saja klik kirim. Ini untuk PNS, nanti untuk yang non PNS sama ya, hanya mengisi data-data yang sudah tersedia. Nah, berikutnya kalau sudah ya, nanti teman-teman bisa cek dulu untuk lihat histori pengajuan apakah sudah masuk atau belum. Di sini ada histori pengajuan, di sini sudah masuk ya, mengusulkan perubahan riwayat daftar keluarga untuk orang tua. Nah, nanti untuk yang ibu ya, misalkan tadi bapaknya, untuk ibunya itu nanti penambahannya sama ya. Teman-teman bisa masuk lagi di orang tua ya, ditambah baru. Ini untuk orang tua yang ibunya atau mungkin bapaknya, tergantung bapak ibu itu yang mana dulu yang dimasukkan. Paham ya? Oke, yang kedua kita masuk di pasangan ya. Nah, ini bisa suami ataupun istri ya. Nah, suami atau istri sama ya, tinggal klik aja untuk tambah baru. Nanti di sini ada masukkan data, ada suami atau istri keberapa ya, ke-1, ke-2, ke-3 dan seterusnya. Ada status perkawinan, status pekerjaan pasangan ya, dan nama, tanggal lahir, jenis identitas, nomor identitas ya, jenis kelamin, agama, ini bisa digunakan KTP atau KIA ya. Terus yang berikutnya ini ya, ada akta lahir, akta meninggal atau tanggal meninggal, akta menikah ya, dan juga ada tanggal menikah. Jadi disiapkan untuk akte nikahnya ya. Berikutnya kalau semua sudah diisi, tinggal klik lanjutkan. Ya, berikutnya adalah mengupload data pendukung ya. Nah, ini bisa dokumennya bisa surat nikah ya, atau mungkin buku nikah. Ini silahkan diupload di sini. Klik lanjutkan. Nah, kalau sudah diupload ya, sudah berhasil. Nah, ini nanti ada ringkasan datanya, harus dicek ya. Status pernikahan, istri atau suami keberapa, nama, tanggal lahir, jenis kelamin dan seterusnya.
Berikutnya kalau semua data sudah oke, ya, di sini tinggal dicentang saja. Ya, saya menyatakan bahwa data yang saya input sudah benar. Silahkan klik tombol kirim. Nah, berikutnya kalau sudah nih bisa teman-teman bisa cek lihat historinya ya, atau teman-teman bisa langsung kembali ke daftar riwayatnya. Nah, di sini setelah pasangan selesai ya, orang tua kita anggap sudah selesai, pasangan sudah selesai. Nah, berikutnya kita tambah anak ya. Nah, anak ini tentunya dimasukkan semua yang ada di daftar keluarga atau di kakaknya ya. Caranya sama, masuk di anak ya, teman-teman bisa klik di tambah baru ya. Nanti di sini ada otomatis orang tua akan masuk ya, berdasarkan data yang telah kalian inputkan ya, data suami atau istri tadi, ada status anak, pekerjaan ya, nama anak, tanggal lahir, jenis kelamin dan seterusnya. Dokumennya bisa menggunakan KTP atau KIA ya, kartu identitas anak, ada nomor dokumen bisa menggunakan NIK ya, dan seterusnya. Terus ini ya, ada nomor telepon kalau masih ada email, agama ya, status hidup, data kelahiran, status perkawinan dan seterusnya. Kalau sudah diisi semua, teman-teman bisa klik lanjutkan. Di sini berikutnya kalau data sudah ya, tinggal sama. Yang diupload adalah data pendukung ya, bisa berbentuk PDF, ukurannya adalah 1 MB. Nah, di sini datanya silahkan di upload di sini. Berikutnya silahkan klik lanjutkan. Ya, setelah diupload, di sini sudah berhasil ya, klik lagi lanjutkan. Maka di sini ada ringkasan data lagi untuk pengecekan ya, apakah data-data anaknya ini sudah betul atau belum. Ya, kalau sudah betul, tinggal dicentang saja ya. Di sini tinggal klik tombol kirim. Nanti akan muncul lagi tambah anak sudah berhasil. Nanti teman-teman bisa lihat histori pengajuan, apakah sudah berhasil diajukan atau belum, atau bisa langsung kembali ke daftar riwayat. Nah, nanti kalau misalkan anaknya 2 ya, ataupun 3 ataupun 4 ya, ataupun mungkin 5 ya, caranya sama ya. Jadi caranya sama, masuk lagi di anak. Nanti teman-teman tinggal tambahkan lagi ya untuk anak kedua, anak ketiga, keempat maupun kelima. Paham ya? Terus berikutnya nanti kalau semua data sudah terisi ya untuk di riwayat keluarga, tetapi ternyata di sini belum hijau atau belum selesai ya. Ini padahal sudah selesai semua. Tapi kenapa kok belum selesai? Nanti caranya kalian buka lagi di sini ya. Buka lagi riwayat keluarga. Nah, di sini nanti teman-teman klik di sini ya. Data riwayat keluarga atau orang tua ini sudah sesuai. Pilih di sini. Klik di sini nanti juga sama ya. Pasangan juga sama, dibuka. Nanti diklik juga yang ini. Anak juga sama ya. Nah, ini anak juga diklik yang ini. Data riwayat keluarga orang tua sudah sesuai. Ini untuk semuanya ya. Jadi dipilih ini. Diklik dulu tombol ini. Data riwayat keluarga atau pasangan sudah sesuai. Nanti kalau ini sudah diklik, maka di sini untuk riwayat keluarga, di sini nanti sudah hijau ya. Nah, artinya sudah selesai. Paham ya? Jadi untuk profil sudah, untuk riwayat keluarga sudah, kita akan masuk di riwayat penghargaan. Nah, riwayat penghargaan ini kalau punya ya. Kalau misalkan tidak punya penghargaan ya tidak usah mengisi riwayat penghargaan. Nanti teman-teman kalau tidak punya penghargaan langsung klik aja data riwayat penghargaan sudah selesai. Ini biar supaya bisa hijau. Tetapi kalau sudah kalau punya penghargaan teman-teman bisa klik tambah baru ya. Nanti masukkan data penghargaan ya, mulai dari Mahaputra ya, tanda penghargaan Trikora, TP pembebasan yang hebat ya, TP teladan dan seterusnya. Atau mungkin dicari yang sesuai dengan penghargaan Anda. Berikutnya, ini ada tahun perolehan, nomor saat keputusan, tanggal saat keputusan, teman-teman bisa klik lanjutkan seperti biasa ya. Nanti akan mengupload dokumen. Nanti kalau sudah, teman-teman bisa klik data riwayat penghargaan sudah selesai. Berikutnya, konfirmasi. Kalau sudah betul, nanti teman-teman bisa klik iya. Nah, berikutnya sudah selesai ya, riwayat penghargaan sudah selesai. Nah, kita lanjut ke riwayat organisasi. Ini juga sama ya, riwayat organisasi. Kalau misalkan tidak punya riwayat organisasi, nanti ini tinggal langsung diklik aja data riwayat organisasi sudah sesuai. Ini biar bisa hijau atau bisa selesai. Nah, terus kalau punya riwayat organisasi ya tinggal diklik aja ya. Di sini tambah baru ya. Berikutnya masukkan nama organisasi, jabatan, nomor anggota, tanggal bergabung, tanggal selesai ya. Silahkan klik lanjutkan. Nanti akan upload datanya ya dan selesai. Nah, jangan lupa supaya bisa hijau ya, data riwayat organisasi sudah selesai, silahkan diklik. Paham ya? Data sudah betul, jika sudah betul silahkan klik tombol iya. Nah, berikutnya untuk riwayat organisasi sudah selesai. Yang terakhir adalah riwayat diklat atau kursus. Nah, ini kalau misalkan Bapak Ibu punya riwayat diklat atau kursus ya, silahkan ini diisikan ya. Nah, caranya sama, tinggal diklik aja ya. Nanti kalau tidak punya ya, teman-teman bisa langsung klik data riwayat diklat sudah sesuai. Kalau tidak punya, kalau misalkan punya ya,
klik aja di sini tambah baru ya. Di sini ada jenis diklatnya, nama diklat, institusi penyelenggara ya, nomor sertifikat, tahun diklat, tanggal mulai, tanggal selesai, durasi atau jam. Isikan semuanya, klik lanjutkan ya. Nah, dilanjutkan. Berikutnya adalah mengupload untuk data pendukungnya ya, format PDF terus 1 MB ya. Nah, ini kalau sudah diupload, teman-teman bisa klik lanjutkan. Nah, berikutnya di sini ada contohnya ya. Misalkan jenis diklatnya adalah magang, nama diklatnya adalah upskilling dan reskilling guru SMK dengan standar industri. Penyelenggaranya BB, PP, MPV, vokasi pertanian, nomor sertifikat, tahun ya, dan seterusnya. Di sini ada durasinya 356 jam ya. Nah, terus untuk data pendukungnya, di sini nanti teman-teman bisa upload untuk data pendukung dan teman-teman bisa melakukan centang ya, bahwa saya menyatakan bahwa data yang saya input sudah benar. Terakhir, teman-teman bisa klik tombol kirim untuk mengakhiri pengisian data riwayat diklatnya ya. Jadi untuk semuanya sudah hijau ya, sudah selesai ya. Di sini ada riwayat ubah profil, riwayat keluarga, riwayat penghargaan, riwayat organisasi, dan terakhir ada riwayat diklat khusus. Sudah selesai semua. Terus jangan lupa untuk dicek di histori pengajuan ya. Pastikan semua data-data yang sudah diajukan di sini nanti sudah masuk di histori pengajuannya. Seperti itu. Dan terakhir kita cek di progresnya ya untuk pemutakhiran data mandiri. Di sini sudah selesai ya, artinya sudah dari 5 poin itu sudah selesai ya. Dan ingat terakhir teman-teman bahwa untuk pengisian ya pemutakhiran data mandiri atau PDM di aplikasi MEAS APK ini terakhir 1 Desember 2022. Jadi untuk Bapak Ibu PNS ataupun P3K ya yang belum mengisi, untuk segera menyelesaikan pengisian data pemutakhiran data mandiri sebelum jadwal yang sudah ditentukan. Oke teman-teman, cukup sekian saja ya informasi yang dapat kami sampaikan ya. Semoga bermanfaat. Nah, nanti teman-teman jika ada kesulitan ya, mungkin ada yang kurang jelas ya, silahkan ditanyakan di kolom komentar. Cukup sekian saja teman-teman informasi yang dapat kami sampaikan ya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam memberikan informasi dan penjelasan. Kita berjumpa kembali di video-video berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.